Bagaimana Bang Abalin menilai jika ada pihak yang mengaitkan wacana reshuffle ini muncul ketika buntut Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Bang Abalin? Ya, di beberapa kesempatan bahkan kami membuat rilis resmi karena sekali lagi bahwa penekanannya adalah konsentrasi yang sedang dan akan dilakukan oleh Bapak Presiden terhadap program-program strategis di sisa waktu masa kepemimpinan beliau, sehingga beberapa gerakan atau beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh partai-partai politik koalisi, baik itu yang membentuk koalisi tertentu, kemudian mengambil langkah-langkah seperti Nasdem, sama sekali di luar daripada apa yang orang memberikan penilaian. Karena lagi-lagi saya mau katakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam mengambil tindakan tidak berdasarkan asumsi, berdasarkan opini, atau berdasarkan berita-berita yang berseliuran di media sosial. Makanya tadi saya dari awal mengatakan bahwa patokan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah bagaimana evaluasi beliau terhadap kinerja, bagaimana evaluasi beliau terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh para pembantu beliau, dalam hal ini para menteri. Jadi kalau nanti ada menteri ini yang mungkin di-reshuffle, diganti atau dipindahkan dan lain-lain, itu tentu saja bahwa berdasarkan tingkat profesionalisme dan data, berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang dimiliki oleh Presiden. Sehingga kalau ada statement, ada pernyataan atau ada gambaran cerita orang terkait dengan Nasdem memberikan dukungan atau mencalonkan calon presiden lebih awal, sama sekali jauh dari apa yang digambarkan. Karena lagi-lagi saya mau bilang bahwa Presiden Joko Widodo punya standar tersendiri untuk bisa menilai para menterinya. Iya, meski hak prerogatif dari Presiden, tapi Bang Abalin ini juga santer sekali bahwa ada dua menteri, yaitu Mentan dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang dikatakan bahwa kinerja mereka ini patut dievaluasi lagi dan keduanya ini merupakan kader dari Partai Nasdem. Bisa iya, bisa tidak. Karena mungkin juga dari menteri lain. Jadi itu sebabnya mungkin lebih pas dan tepat kita tunggu ya awal Januari atau akhir Desember ini, kita juga belum tahu. Tapi ke arah sana saya kira tidak terbantahkan untuk Bapak Presiden melakukan itu. Baik, Bang Bestari, sepertinya tidak terbantahkan untuk Bapak Presiden melakukan reshuffle. Apakah memang dari Nasdem sudah menyiapkan? Kami yakin dari Nasdem internal sudah dapat informasi ini lebih banyak daripada kami. Seperti apa, Bang Bestari? Apa yang mau dipersiapkan? Nggak ada persiapan apa-apa. Kita berikan dukungan kita kepada Pak Presiden Jokowi untuk melaksanakan tugasnya ya sampai akhir masa jabatan, dan kita berharap apa yang dilakukan Pak Jokowi sepenuhnya adalah untuk kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak kemudian memasang syarat dan sebagainya. Makanya saya katakan tadi, janganlah kemudian mendahului Presiden memberikan penilaian. Loh, Bang Ngabalin sebagai orang dekatnya Presiden aja tidak kemudian memberikan penilaian-penilaian. Tiba-tiba ada yang merasa dirinya lebih pantas memberikan penilaian kinerja dari 1-2 institusi kementerian. Ini kan hal yang lucu gitu loh. Memanas-manasi, apa kepengen nambah atau apa gitu. Itu kita nggak paham juga gitu loh. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga saja bahwa kita ini saling menghormati satu sama lain, dan jangan kemudian mengintervensi Presiden dengan gaya-gaya lama seperti itu. Biarlah Pak Presiden kita beri ruang yang sangat luas saya ulangi, untuk kemudian beliau menyusun ataupun kemudian mengambil satu keputusan yang terbaik, yang pasti kita yakini adalah untuk kebaikan bangsa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada siap atau tidak siap. Kader kita dipakai oleh Pak Presiden dalam kabinetnya, alhamdulillah. Apabila ketemu ada yang lebih baik juga, tentulah itu
keputusannya ada pada Pak Presiden. Kita tidak dalam posisi bertahan atau bertahan atau semuanya kita serahkan. Kalau istilah ininya, bagaimana yang Presiden mau yang terbaik untuk bangsa ini, lakukan Pak Presiden. Jangan ragu. Tapi bukan karena opini-opini yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu. Saya kira itu, Bang Ngabalin ya. Bang Bestari, ini kan memang ada mencuat begitu ya 2 nama dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, salah satu yang disoroti adalah ketika impor beras di saat panen raya. Ini artinya evaluasinya sendiri bagaimana? Mungkin Bang Bestari punya pandangan-pandangan tertentu. Begini Mbak, baru saja kita mendapatkan penghargaan dari IRRI, itu apa namanya, Institut Rice Internasional itu ya. Kalau kita bicara tentang impor beras, jangan ditanyakan, itu tanyanya bukan ke Mentan gitu, mungkin ke Kemendak kali ya. Saya kira Bu Siti Nurbaya juga memberikan ruang yang sangat luas untuk lahan tanam, lahan pertanian. Tapi saya kira beginilah, itu semuanya pasti sudah ada di dalam kantong Pak Presiden. Bagaimana sebetulnya performa dari seluruh menteri yang beliau miliki, gitu. Kita yakin Pak Presiden sangat profesional dan didukung juga oleh tim kerja yang profesional, sehingga akan memberikan satu hal yang baik bagi bangsa ini. Bukan dari apa-apa yang kemudian disampaikan di luaran sana, yang kita nggak jelas ini dasarnya apa gitu, mau apa, untuk apa, mempolitisasi hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Presiden. Sudahlah, kita bertenang sedikit, beri ruang, sekali lagi beri ruang yang luas bagi Pak Presiden untuk membawa bangsa ini sampai akhir masa jabatan beliau ke tempat yang terbaik, terhormat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita sudah lihat G20 sukses, apalagi masa urusan-urusan omongan orang di pinggir gitu, kemudian kita mesti sikapi secara serius. Nasdem tetap bersama Jokowi sampai 2024. Saya kira itu. Omongan orang di pinggir gimana Bang? Ini pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bang, Jarod Saiful Hidayat, Bang Bestari. Bukan orang-orang di pinggir, bukan orang-orang outsider Bang. Aldo ini pengen betul kita punya statement yang macam apa rupanya. Ya macam itulah. Yang jelas adalah tidak ada orang lain yang boleh mengintervensi Presiden atau memberikan pemikiran-pemikiran yang miring sehingga berharap ada pengaruhnya dan kemudian membuat Presiden mengikutinya. Tidak, kami tidak yakin Presiden kita begitu. Pak Presiden itu adalah orang profesional dan punya hitung-hitungan yang baik untuk membawa bangsa ini ke arah yang paling baik lagi. Sudahlah, berhentilah untuk memberikan penilaian-penilaian kalau itu bukan tugasnya. Saya kira itu. Baik, kita nanti mau minta komentar dari Bang Nahrudin dari Carta Politika, namun kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kita akan langsung menyapa Bang Nahrudin. Bang Nahrudin, sejauh ini ada tidak kaitannya ketidakpuasan masyarakat akan kinerja menteri-menteri dengan menuju Pilpres 2024, termasuk dengan partai politik yang mungkin terpecah-pecah atau bagaimana begitu? Kalau pertanyaannya ada kaitannya atau tidak, ini kita bicara soal hasil survei ya. Kalau terkait hasil survei, kita tidak bisa membaca ada kaitannya atau tidak dengan koalisi menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi yang kita bisa baca memang ada keinginan masyarakat bahwa ada perubahan terhadap kinerja kabinet menteri yang sekarang sedang dijalani. Dan mungkin juga kalau bisa itu juga kan statement itu terbaca dari statement-statement yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi sebelumnya bahwa tahun 2023 nanti adalah masa gelap, masa-masa yang harus kita waspadai. Nah, mungkin juga masyarakat membaca sinyalemen dari Pak Jokowi terkait kondisi tersebut dan akhirnya menyatakan bahwa kinerja kabinet hari ini ya memang belum top perform bagi mereka. Baik, kita ke Bang Ngabalin. Kalau memang Abang tadi mengatakan tidak terbantahkan akan melakukan
reshuffle. Waktunya kapan Bang Abalin? Bocorannya Bang. Ya, tadi saya mau bilang bahwa dua hal. Hal yang pertama soal waktu tentu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tapi dari data, kemudian dari evaluasi, kemudian memasuki tahun 2023 ini, saya mau mengatakan bahwa kalau ada beberapa kinerja kerja menteri yang dirasa lambat atau tidak lebih cepat dari apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden, maka dua hal tadi, hal yang pertama itu adalah terkait dengan masalah profesionalisme yang dimiliki oleh para menterinya, dan yang kedua itu terkait dengan bagaimana kinerja yang harus dan akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Oke, kita ke Bang Bestari. Bang Bestari, artinya dari percakapan dan dialog tadi, Bang Bestari dari perwakilan Nasdem artinya tidak khawatir ya Bang kalau misalnya menteri dari Nasdem ini akan di-reshuffle? Menteri itu banyak. Iya. Reshuffle itu adalah suatu kegiatan mulia yang boleh dilakukan oleh Presiden dalam rangka apa? Untuk kemudian terus mencari yang paling baik, formula yang paling baik untuk mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang besar. Kenapa mesti kemudian Nasdem merasa worry dengan hal itu? Untuk sesuatu yang besar bagi negara ini, Nasdem akan mendukung. Saya kira itu. Jadi justru kita melihat adanya kegaduhan-kegaduhan yang dibuat dalam rangka kemudian memberikan pengaruh-pengaruh buruk. Nah itu kita hentikanlah, gitu. Berikan saja kepercayaan kepada Pak Presiden untuk menuntaskan, membawa bangsa ini menuju tempat yang terbaik. Bukan yang lebih baik ya, tapi yang terbaik bagi bangsa ini, bagi anak bangsa ini. Saya kira itu, saya tidak ingin berpanjang menanggapi apa yang disampaikan oleh orang pinggir-pinggir itu. Ya, kita ke tengah terus, kita berikan dukungan kepada Pak Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bang Bestari, Bang Abalin dan juga Bang Nahrudin sudah bergabung di Kabar Petang.